Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami terbuka dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami untuk kami selalu melekat dengan Engkau, untuk kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menjadi guru besar kami, yang akan mengajarkan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, bahkan juga menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan, syukur dan doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masuk di minggu terakhir bulan Maret. Masih bicara tentang hati. Sebetulnya ini mau dibahas berapa kali pun ini gak ada habisnya. Ya, karena hati ini adalah sentral atau pusatnya manusia sesungguhnya. Ya, mari kita akan buka dulu Alkitab kita. Amsal 4 ayat 23. Saya berharap saudara hafal ayat ini. Nah, setiap minggu kita selalu baca ya selama sebulan ini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Gak gampang saudara, karena hati ini sangat sensitif, rentan, mudah pecah, mudah rusak. Saya kemarin membayangkan hati ini dengan komputer kayak apa gitu. Mungkin hard disknya atau mungkin ya. Ya, tapi intinya di sini adalah menjaga hati. Karena ada begitu banyak orang, karena keadaan yang terjadi dalam hidupnya, hatinya menjadi terluka. Timbul yang namanya kecewa. Hati-hati, Tuhan Yesus mengingatkan. Coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Matius 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yohanes Pembaptis adalah Yohanes yang sama yang membaptiskan Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan pada waktu itu, Yohanes menjadi saksi bagaimana sesungguhnya Yesus ini adalah Mesias itu sendiri. Tetapi satu kali Yohanes Pembaptis ini harus mengalami keadaan yang sangat-sangat tidak mudah, karena dia harus dipenjara. Ya, dia dipenjara dan gak main-main. Tuntutannya itu adalah hukuman mati, saudara. Nanti dipenggal cerita lanjutannya. Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal. Sebelum itu dia kirim utusan, tanyakan lagi, benarkah Yesus itu Mesias yang akan datang itu, yang dijanjikan itu? Ketika utusan datang, Yesus menjawab, "Pergi dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat
dan dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Tetapi yang paling belakang, perhatikan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini satu statement yang keras. Ditujukan kepada Yohanes Pembaptis yang sudah ngerti dari awal Yesus itulah Mesias. Tetapi sesungguhnya ketika ada utusan datang kepada Yesus, ada semacam keraguan. Engkaukah yang akan datang itu? Pada waktu Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis sendiri menjadi saksi semua peristiwa yang luar biasa pada waktu itu. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis di penjara, ada satu keraguan muncul dalam dirinya. Mungkin, sekali lagi Alkitab tidak menjelaskan secara jelas, kalau dia yang akan datang itu Mesias, dia ini dalam pengertian Yahudi yang membebaskan Yahudi, yang memerdekakan Yahudi. Bahkan harapan orang Yahudi, sebagian orang pengen supaya Yesus ini jadi raja. Dalam pikiran Yohanes Pembaptis bisa saja akhirnya dia, wah, kalau dia yang akan datang itu, dia yang akan membebaskan Israel, berarti dia juga bebaskan saya. Tapi aku di penjara. Apakah dia itu yang akan datang? Yesus mengingatkan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada satu pesan kepada Yohanes Pembaptis. Jangan kau jadi kecewa karena keadaanmu sehingga kau menolak aku, padahal kamu dah tahu siapa aku. Jemaat dikasih Tuhan, hati-hati. Kecewa itu bisa menjadi sumber berbagai macam masalah serius dalam kehidupan. Kekecewaan atas apapun. Kemarin saya sudah singgung. Bisa kecewa karena orang lain, kecewa karena keadaan, kecewa pada diri sendiri, dan ekstrimnya kecewa sama Tuhan. Intinya kecewa terhadap apapun, sesungguhnya kita sedang kecewa sama Tuhan. Karena apa yang terjadi atas hidup kita pasti seizin Tuhan. Apa yang terjadi atas yang kita lakukan itu juga seizin Tuhan. Kita dipertemukan dengan seseorang, itu pun saya percaya ada rencana Tuhan. Rasul Paulus pernah kan berkata bahwa ada duri dalam dagingnya, ditengking, gak mau pergi juga. Bahkan dia menyebutnya utusan iblis. Ditengking gak mau pergi. Dan Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi ada satu kelemahan dalam dirinya. Ditengking gak mau pergi. Kalau untuk kecewa selalu ada alasan. Tapi Rasul Paulus dia tidak kecewa dengan itu. Ya, Yohanes Pembaptis diambang itu. Coba kita lihat lagi peristiwa-peristiwa yang lalu. Tidak usah dibuka. Kain dan Habil. Kain mempersembahkan korban, Habil demikian juga. Tuhan mengindahkan atau memperhatikan, menerima. Saya dulu mau contoh agak bingung, mengindahkan, dibikin indah tapi bukan. Mengindahkan ini memperhatikan gitu ya. Artinya menerima persembahan dari Habil. Sementara punyanya Kain tidak diindahkan Tuhan. Tanda kutip kasarnya orang digagas gitu loh. Apa yang terjadi kemudian? Kecewa. Hati-hati. Kecewanya Kain sama siapa harusnya? Tuhan. Kenapa punya aku nggak diindahkan? Kenapa punyanya adikku yang diindahkan? Terjadi kekecewaan yang luar biasa. Yang akhirnya Habil dibunuh. Ingat, kekecewaan bisa membuat seseorang jadi pembunuh. Gak takut dengan hukum Tuhan, gak takut sama Tuhan lagi. Hati-hati, kekecewaan bisa menjadikan seseorang itu jahat sekali. Contoh yang lain, yang sederhana aja, Marta dan Maria. Satu kali Maria duduk diam dekat kaki Tuhan, Marta sibuk melayani. Lalu Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Aku melayani seorang diri. Ngomong sama saudaraku ini loh Tuhan. Protesnya harusnya ke siapa toh? Ke Maria. Tapi dia ngomongnya ke Tuhan. Ini loh, saudaraku ini loh.
kandanono gitu loh. Ada satu kekecewaan. Kenapa Yesus membiarkan Maria ini diam saja di situ dan membiarkan dirinya sibuk? Padahal Marta itu tidak diperintahkan Tuhan untuk menyibukkan diri. Aku minta ini itu, enggak. Ada begitu banyak waktu dalam hidup kita sibuk dengan banyak hal, tetapi kita akhirnya capek sendiri, lupa yang kita layani siapa. Apakah yang kita lakukan menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya, jadi Maria mengambil bagian yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Ini satu hal yang luar biasa. Ada kekecewaan juga dalam diri Marta. Contoh yang lain, satu kali ada orang muda kaya datang pada Yesus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan lagi supaya keberuntungan hidupnya kekal? Dikatakan, hukum Taurat disebutkan jangan gini dan seterusnya. Sudah aku lakukan semuanya. Lalu apa kata Yesus? Pergi, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Ya coba lihat deh, Markus 10 ayat 21-22. Sambil poinnya aja, nanti baca semuanya ya. Saya bacakan Markus 10 ayat 21-22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan ini. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Wong sugih sedih karena hartanya banyak. Istilah ini aneh sih, tapi memang realitanya gitu. Karena harta banyak, hatinya melekat kepada harta itu. Ingat firman Tuhan juga berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Ini loh, eman dia akhirnya. Padahal sesungguhnya kalau dipahami bahwa keselamatan gak bisa dibeli dengan apapun, harta semua itu tidak menjamin sebetulnya. Yang menjamin Yesus sendiri. Yesus gak mau disamakan dengan Mammon. Yesus gak mau bandingkan dengan ini loh, hartanya pemuda ini. Hartamu jual semua, kasih orang miskin, ikut aku. Itu satu hal yang luar biasa loh. Tawaran yang luar biasa. Saya pernah baca satu artikel. Jadi pemuda kaya ini gelo. Pada akhirnya dia punya anak, dia melihat Yesus dengan murid-muridnya berpelayanan. Ini sekali lagi ini ya artikel aja sih, saya tidak tahu kebenarannya ya. Cuman di sini ada satu pelajaran yang menarik. Ketika anaknya bertanya, aduh Pak, itu luar biasa ya, Yesus dan murid-muridnya itu gini. Nah, aku sebetulnya dulu juga dapat kesempatan untuk itu. Gelone di belakang. Tetapi itu tidak mengubah apa-apa. Ingat, kekecewaan seringkali ya tiba mburi gitu loh. Sudah lewat. Ini loh, orang punya banyak harta, iso kecewa karena hartanya banyak. Saya bingung, ini kecewa karena hartanya atau kecewa sama Tuhan? Halo? Ini kecewa karena hartanya banyak atau kecewa sama Tuhan? Saya katakan kedua-duanya. Hartanya enggak kecewa, sebetulnya sih lebih Tuhan lebih utamanya. Kenapa? Kenapa Tuhan minta begitu ya? Kenapa Tuhan perintahkan seperti itu ya? Itu loh, kecewanya gitu. Kalau harta sih enggak ada masalah, dia senang-senang saja harta banyak. Tapi eman, nek ngecolke hartanya itu. Padahal sesungguhnya apa yang dibuat orang untuk Tuhan itu akan digantikan dengan luar biasa. Ya, ini contoh. Ingat, hati-hati dengan kekecewaan. Contoh yang lain, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, salah satu seorang murid Yesus. Dia dipercaya untuk memegang keuangan. Satu kali ya, dia ketemu dengan imam-imam,
jual Yesus. Kenapa Yudas sampai melakukan itu? Kenapa Yesus tega menjual Yesus? Ya, ada banyak sekali argumen muncul. Di antaranya karena memang dia cinta uang, dia pengen dapat uang. Tapi ada juga pemahaman mengatakan bahwa dia jual Yesus sesungguhnya itu kayak sekedar ya iseng-iseng aja. Artinya gini, Yesus kan pernah nyembuhin orang sakit, bahkan ngidupin orang mati. Yudas ini salah satu saksi sesungguhnya. Kalau orang mati aja dia hidupkan, untuk dirinya sendiri nanti pasti bisa membebaskan diri. Di samping itu murid-muridnya semua juga menyaksikan bagaimana Yesus ini selalu bikin hal-hal yang luar biasa. Dan beranggapan inilah dia yang akan membebaskan Israel. Dan Yudas pikirannya juga kurang lebih seperti itu. Makanya dia jual. Nanti pasti Yesus bisa melepaskan diri. Yesus pasti kalau toh sampai di salib pun dia pasti bisa lolos. Kan dia Tuhan, dia berkuasa. Tapi ternyata pikiran Yudas salah. Setelah dia jual, ini loh setan kayak gitu loh. Untuk orang baik-baik, murid Yesus sendiri loh, dibujui untuk berbuat dosa. Dibujui terus. Sampai akhirnya setelah berbuat dosa apa? Kalau sudah lihat filmnya, setelah dia menjual Yesus, singkat cerita Yesus ditangkap. Akhirnya Yesus diputuskan untuk dihukum salib. Ada satu rasa bersalah, tertuduh, dan kekecewaan yang luar biasa atas apa yang dia lakukan. Ini loh, kecewa sama dirinya sendiri. Oh, kenapa aku menyerahkan orang yang gak bersalah ini? Kenapa begini, kenapa begitu? Tadi Kain karena kecewanya juga, korbannya atau persembahannya tidak diindahkan, jadi pembunuh. Yudas Iskariot karena kecewa dengan dirinya sendiri, dia membunuh dirinya sendiri. Hati-hati. Kekecewaan bisa jadi seseorang itu jahat sekali seperti seorang pembunuh, bisa juga dia jadi mengakhiri hidupnya sendiri. Lihat pemuda yang tadi, yang kaya tadi, karena kecewanya dia tinggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang meninggalkan Tuhan karena kecewa. Sing salah sopo. Kecewanya nggak langsung kecewa dengan Tuhan sebetulnya. Kalau ditanya masih cinta Tuhan, masih. Kecewa dengan siapa? Orang lain. Kecewa dengan keadaannya sendiri. Kenapa hidupku seperti ini? Hati-hati. Kekecewaan bisa menjadi seorang itu jahat seperti pembunuh, seperti Kain. Bisa seperti Yudas Iskariot membunuh dirinya sendiri. Juga bisa seperti pemuda kaya yang meninggalkan Tuhan. Kekecewaan bisa membuat orang murtad. Tidak langsung memang kadang-kadang. Prosesnya perlahan-lahan namun pasti menjauh dari Tuhan. Hati-hati, jaga hati kita di hadapan Tuhan. Ada banyak tipikal orang ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai yang diharapkan. Karena kecewa sendiri adalah, ini pengertian bahasa Indonesia nanti bisa dibuka deh. Kecewa itu adalah realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa gue? Kenyataan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Aku pengennya begini tapi jadinya nggak seperti itu. Akhirnya kecewa. Nah, kekecewaan ini sekarang bagaimana respon kita? Setiap orang pasti pernah kecewa. Ada yang nggak pernah kecewa? Saya pun pernah kecewa. Setiap orang pasti pernah kecewa. Ada orang yang kecewa sebentar saja langsung ya wes lah dipupus, hilang kecewanya. Ada yang kecewanya butuh waktu seharian. Bergumul dulu, berdoa dulu, Tuhan lorone hati ya buka di hadapan Tuhan dulu. Ada orang yang kecewanya itu sampai 10 tahun, 20 tahun. Bahkan ada orang kecewa di bawah mati. Ini yang bahaya, saudara. Ini bahaya. Jangan pernah berpikir kalau saudara jadi orang Kristen, aku ibadahnya taat, tapi hatimu penuh dengan kecewa, pasti masuk surga. Nggak bisa. Orang yang kecewa pasti nggak ada pengampunan dalam dirinya. Ya, ingat doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus di bawah ada keterangan, karena seperti apa engkau mengampuni, kurang lebih gitu ya, seperti itu juga Bapa mengampuni hidupmu. Artinya orang yang kecewa ini belum bisa ngampuni.
Kalau sampai mati nggak bisa ngampuni, artinya dosanya masih ke bawah. Seperti engkau mengampuni, demikianlah kamu diampuni. Lah kamu aja nggak pernah ngampuni, itu dibawa mati di hadapan Tuhan, berarti itu masih ada. Salah orang berpikir sementing Kristen masuk surga. Enggak. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Menjadi pelaku firman. Percaya ya. Undang Yesus ya. Tapi hidup dalam kebenaran. Ayo. Kalau engkau mengalami keadaan dikecewakan, mulai segera bergegas untuk pemberesan hati. Pertama datang ke Tuhan. Ada kesempatan ketemu orang, misal dengan orang, temui orangnya. Gak diterima permohonan maaf, orang dosa gue. Saya salah, saya minta maaf. Mas Haji, masa sih gak memaafkan saya bebas. Tuhan tahu. Ya, mari belajar. Jangan biarkan kekecewaan ngendep neng hati, tinggal terus bertahun-tahun. Ini dosa yang menghalangi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi penghalang itu dosamu. Yuk, saya mengajak kita semua, buka hati di hadapan Tuhan. Kalau engkau diingatkan kecewa dengan siapa, buka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kecewa sama Mince Tuhan. Misalnya, sebut namanya di hadapan Tuhan. Aku mau dipulihkan. Jangan bawa kekecewaan. Kalau engkau sudah beres dengan Tuhan, ada damai dalam hatimu, ada kesempatan ketemu orangnya, datang ketemu orang yang ngobrol dengan orang, sampaikan. Orang yang gak menerima, ya terserah. Ya sudah gak salah. Ingat, di hadapan Tuhan bukan soal benar atau salah. Yang salah justru bisa selamat, yang merasa benar justru tidak selamat. Ya, ini berulang-ulang saya sampaikan. Bukan soal benar atau salah, tapi respon hati itu yang dimau Tuhan. Kamu salah, kamu berdosa, minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi respon hati inilah yang menentu. Kamu benar, tetapi respon hatimu gak benar. Ada orang yang salah sama kamu gak mau memaafkan, gak mau mengampuni. Itu justru yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Yuk saya mengajak kita, ini akhir zaman. Kita gak tahu apa yang terjadi esok. Kalau lihat perang Rusia, Ukraina, ngeri. Kalau sampai bom atomnya, nuklirnya diledakkan, Indonesia kena. Bisa gak? Bisa. Orang meten-meteni. Tapi itulah keadaan dunia saat ini. Kalau sampai akhirnya Amerika dan NATO-nya menyatakan kita serang karena dia melindungi Ukraina misalnya. Perang Dunia 3. Ngerinya kayak apa? Oh, kita kan jauh dari sana, jauh. Zaman sekarang tuh jauh dan dekat nggak ada bedanya. Dan perangnya nggak lagi gue bambu runcing, saudara. Saudara nanti, wah ini karena kita juga menjaga diri gue bambu runcing, karena mempan. Di sana nanti nggak kirim tentara, kok cuman main komputer, ordinat sekian. Nah ini, lokasi ini, pencet udah jalan. Gitu aja. Pakai satelit perangnya, diterowong dari atas lokasi, markasnya sana. Sudah canggihnya seperti itu, kayak main gitu, video game itu loh. Karena itu ayo saya mengajak kita semua, bereskan hati kita masing-masing. Gak usah lihat orang lain, gak usah menghakimi orang lain. Si kami mesti ngono, enggak, sudah kita sendiri aja dengan Tuhan. Ya, hati-hati. Kekecewaan yang pertama pasti terjadi adalah luka di sini. Dan kekecewaan apapun, entah karena orang, karena keadaan, kecewa pada diri sendiri seperti Yudas tadi, semua intinya kecewa dengan Tuhan. Karena tidak ada orang lain yang diizinkan Tuhan ketemu dengan kita, akan dekat dengan kita. Keadaan tidak akan terjadi seperti apapun dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. Demikian juga kalau kita melakukan sesuatu dan kita salah sekalipun, sebetulnya di mata Tuhan tidak masalah. Ketika engkau mau berbalik, Tuhan bisa pulihkan. Tapi jangan terus tertuduh, kecewa dengan diri sendiri seperti Yudas dan akhirnya mengakhiri hidup. Ya, bisa kita lihat bagaimana respon hati kita ketika menghadapi keadaan yang mengecewakan. Ada yang segera berusaha selesai. Oh wis lah, dikecewakan ya wis lah. Aku nggak mau nyimpen ini. Misalnya kadang-kadang kita gitu kan,
Pernah satu kali saya berangkat mau pelayanan, kita masih di Soroyudan. Naik motor, ibu-ibu yang sawah nguncak ke matun nih loh. Saya kan pakai baju putih. Cuat, waduh, batik. Bajunya jadi batik. Kaget saya. Ya Tuhan, ini pilam di putih, batik kan gue endut lumpur gitu kan. Aduh, ngapunten le Mas. Kecewa aja nih kan. Ya udah. Lah ngopo? Medun, ngono. Mak dapatnya apa? Kecewa enggak? Kecewa dong. Rapi-rapi, bajunya putih, batik separuh. Sini enggak, sini batik. Dah ampuni. Besok saya lewat ketemu ibu itu di sawah sana. Wis enggak ngerasa lorone meneh. Wis lupa. Lah itu loh. Itu contoh kecewa ya diselesaikan dengan sangat cepat. Enak hati damai. Tapi ada orang kecewa sampai nunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan digomati. Rugi, untungnya opo sih nyimpan kecewa itu? Halo? Apa untungnya menyimpan kekecewaan? Aku hanya bilang harus si A, itu loh bikin aku begini, gini. Apa untungnya? Ya? Itu kalau kita dikecewakan. Bagaimana sebaliknya kalau kita jadi pihak yang mengecewakan? Kalau kita jadi pihak yang mengecewakan, minta ampun, minta maaf. Minta ampun, minta maaf. Kalau engkau sadar bahwa sudah mengecewakan orang, sorry, maaf kalau aku sudah mengecewakan. Bahkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya buka hati saya hari ini. Kalau saya sudah mengecewakan Bapak Ibu Saudara, mohon dimaafkan. Dengan tulus saya menyampaikan ini. Di antara, seperti Rasul Paulus katakan, di antara semua umat, di antara jemaat semua, mungkin saya orang yang paling banyak mengecewakan saudara. Mohon dimaafkan. Please. 0. So bakdo mas, rasangan tadi bakdo kita. Ya, gitu ya. Lahir batin ya. Gak ada lagi yang ganjil di hati kita masing-masing. Ayo bereskan. Supaya apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cari posisi. Aku bener salah dia, dan dia semulai. Sudah dikasih Tuhan. Kalau engkau di posisi yang benar dan dia yang salah, tidak usah nyerang yang salah. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi aku dizolimi, aku benar dizolimi. Tenang. Pembelaan hak Tuhan. Semakin kau enggak menuntut hakmu, semakin kau merendahkan diri, justru Tuhan yang akan berperkara. Sebaliknya, kalau kamu yang salah gimana? Datang minta ampun ke Tuhan dan bereskan itu. Enak tuh? Ngono-ngono enak. Enggak nyimpen apa-apa ning atine, enggak ada dendam, enggak ada kebencian tuh enak. Jadi orang merdeka. Ayo, dan seringkali saya mau beritahu saudara, yang bikin kecewa seringkali yang sulit untuk dibereskan orang yang dekat kita, orang yang di hati kita. Ya saya bilang tadi, boding-boding nguncal ke itu suket ke sawah, wus, jeret, pisan tok kuwi kecewa, baru kuwi aku surah. Misalnya ketemunya, boding, masih tak cerita tinggi, boding betul nopo-nopo, sih enak wae aku guyonan ini sisa. Tebak, kalau itu orang yang sampai nggak bisa kita ampuni, biasanya orang yang hati ini kita. Diputus mantan misalnya, ditinggal nikah misalnya, waduh, ya yang anak muda tinggal mantan nikah, wih gue iso hidup rugi, move on, anak-anak sengguyang-guyu jangan-jangan anak, nggak ada gunanya sudah simpan kecewa luka hati, wes mending move on, yes, tuh gini loh prinsipnya. Ini saya dengan pasangan ini saya senang sama dia pilih orang lain. Berarti dia bukan yang terbaik buat saya. Amin. Amin. Nah gitu, jangan ditangis itu. Jadi wis nikah wong limo, tangisi wong baik yang kowe ora mungkin toh. Guang energi, guang tenaga, marai rogo loro itu loh. Bener. Saya menasihatkan ada seorang patah hati. Curhat. Cowok sih, cowok tenang cowok. Pak iki Pak, ngene. Wong lanang iki tak omongi. Populasinya lebih banyak daripada wanita. Ya menghiburkan dia kok gitu loh. Satu hal yang pasti, kalau dia tidak mau denganmu, ingatlah bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buatmu. Dia bukan yang terbaik. Makanya biasanya kan diputus ngomongnya piye dhek. Mas, kamu terlalu baik buat aku. Ngono toh? Wis toh, amin ngono wae. Lah iya toh. Ayo, mesti ngono.
Ini rahasia buat cowok-cowok. Nah ada cewek yang kamu dekati dia ngomong, kamu terlalu baik buat aku. Wah berarti aslinya dia nolak kamu. Tapi dengan bahasa yang halus. Tapi amin aja. Amin, memang aku baik. Kalau kamu nggak mau kau pilih yang nggak baik, silahkan pilih yang nggak baik. Aku yang baik gitu loh. You know? Hatinya dibuka aja, jangan kecewa lama-lama. Oke kecewa pasti ya. Wis kita serius banget. Tiba-tiba ditelikung. Rasanya loro. Tapi kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan bisa pulihkan hati kita. Mari saya mengajak kita semua, jaga hati kita murni di hadapan Tuhan. Merdeka hati ini murni. Jadi nggak gampang lorong, nggak gampang kecewa. Kalau ada kecewa segera bereskan, jangan disimpan, jangan jadi sakit. Karena sakit dari hati ini biasanya mempengaruhi sakit fisik. Rogone meru dadi loro. Kalau kita nggak hati-hati. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami kembali belajar Tuhan untuk menjaga hati. Supaya dijauhkan dari kami segala kekecewaan. Karena kekecewaan, apapun alasannya, selalu ujung-ujungnya kecewa dengan Tuhan. Dan itu hal yang sangat-sangat mengerikan. Ketika seseorang kecewa, perlahan-lahan biasanya kami akan menjauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya bisa sampai meninggalkan Tuhan. Kami belajar Tuhan bagaimana Kain yang kecewa akhirnya membunuh adiknya. Kami belajar di seorang kaya, muda kaya ini. Kecewa karena dia kaya, dia meninggalkan Yesus. Dia gak mau mengikut Yesus. Kami belajar dari seorang Yudas Iskariot yang adalah murid Yesus sendiri. Dia kecewa dan akhirnya mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Tuhan hari ini Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, tolong kami supaya hati kami ini terjagai. Tidak mudah kecewa. Sekalipun ada alasan untuk kecewa. Tapi biarlah kami mengambil keputusan. Aku tidak mau kecewa. Aku mau dibebaskan dari kekecewaan. Dan hari ini Tuhan kami mau terbuka di hadapan-Mu. Mungkin bukan hanya kami yang kecewa. Tapi kami mengecewakan orang lain. Dan biarlah hari ini juga Tuhan tolong kami. Yang terbuka Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau hidup kami mengecewakan orang lain, ampuni kami Tuhan. Kalau perkataan kami, tindakan kami membuat orang lain kecewa atas hidup kami, ampuni kami Tuhan dan terus tuntun kami. Supaya hidup kami jadi berkat. Supaya hidup kami jadi terang bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Dan berdoa Tuhan, pulihkan setiap hati kami. Sehingga tidak ada lagi kekecewaan tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengambil keputusan. Kami mau hidup dengan hati yang dimurnikan. Kami mau hidup dengan hati yang dipulihkan. Kami mau move on dari kehidupan lama kami. Kami mau tinggalkan Tuhan setiap jejak buruk di belakang kami. Dan sebaliknya Tuhan, kami memulai hidup yang baru dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang penuh kasih bagi sesama, dengan hati yang memancarkan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu. Selama sebulan ini Tuhan kami bicara tentang hati. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami supaya hati kami terus diperbaharui, terus dipulihkan. Karena setiap waktu bisa saja kekecewaan datang, bisa saja luka hati terjadi, bisa saja kepahitan itu timbul di hati kami. Tapi kami berjuang hari ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan dibebaskan dari semua itu. Dan kami mau hidup dalam anugerah Tuhan. Hati kami diperbaharui, hati kami dipulihkan, hati kami disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun kami, jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.